Belajar IPS bersama Pak Ridmoko. Pada kali ini kita meneruskan pembahasan tentang wilayah Indonesia, khususnya potensi sumber daya alam tambang. Indonesia yang secara letak geologis berada di pertemuan Eurasia, Indo-Pasifik, dan pertemuan dua jalur pegunungan, yaitu pegunungan Sirkum-Pasifik dan Sirkum-Mediterranean, menjadikan wilayah kita, wilayah Indonesia, memiliki kekayaan sumber daya alam tambang yang luar biasa. Mari kita pelajari bersama. Yang pertama adalah jenis sumber daya alam tambang yang terdapat di Indonesia. Sumber daya alam tambang dari wujudnya dapat berupa gas, cair, dan padat. Tambang yang padat diantaranya ada emas, perak, besi, nikel. Adapun yang cair ada minyak bumi, dan yang gas berupa gas alam. Dari penggunaannya, tambang dibedakan menjadi 3. Ada tambang yang berupa energi, ada tambang yang berupa logam, dan ada tambang yang berupa non logam. Mengapa disebut energi? Karena jenis tambang ini dapat menggerakkan sektor industri atau kehidupan yang lain. Sebagai contoh, batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu nuklir. Akan dibahas pada slide selanjutnya. Ketika sumber daya alam tambang ini, yaitu batu bara, gas alam, dan minyak bumi, dapat menggerakkan mesin-mesin yang digunakan sebagai bahan bakar sehingga menghasilkan energi. Itu mengapa ketiganya masuk ke dalam kategori sumber daya alam energi. Adapun sumber daya alam logam dan non logam berupa bentuknya. Sumber daya alam menurut undang-undang, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980, ada sumber daya alam tambang yang kategori A, B, dan C. A merupakan jenis sumber daya tambang yang strategis, artinya menguasai hajat hidup orang banyak, sangat diperlukan bagi kehidupan masyarakat luas. Perannya sangat penting. Dicontohkan ada minyak bumi dan gas. Andaikan suatu keadaan terjadi krisis batu bara, minyak bumi, atau gas, maka sumber daya energi yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak akan sangat terganggu. Minyak bumi yang diolah menjadi berbagai macam aneka bahan bakar tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber daya alam tambang yang kategorinya B. Penting di sini karena memiliki nilai yang cukup tinggi, harganya cukup mahal, namun tidak menyangkut langsung bagi kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, emas dan perak.
emas memiliki tingkat atau memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, namun belum menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Yang selanjutnya adalah sumber daya alam yang memiliki kategori C. Ini dimanfaatkan oleh industri secara umum. Misalkan pertambangan batu atau pasir yang ada di sekitar kita banyak dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Artinya dapat dibutuhkan oleh masyarakat dan ada di sekitar kita. Potensi sumber daya alam di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sebagai contoh, minyak bumi ada di Jawa Tengah, ada di Kalimantan Timur. Batu bara ada di Kalimantan Timur, ada di Nangor Aceh, Darussalam. Termasuk dengan tambang-tambang yang lain. Seperti yang saya janjikan tadi, Indonesia juga memiliki potensi bahan tambang yang dapat diperkaya menjadi bahan nuklir, sehingga nuklir dapat dikategorikan sebagai sumber daya alam energi, meskipun dalam pemanfaatannya ternyata bisa juga untuk hal-hal yang lain. Saya yakin ada beberapa di antara kalian apabila mendengar perkataan atau kata-kata atau tulisan tentang nuklir, pasti dalam benak kalian sebuah bom yang mengerikan. Nah, persepsi atau anggapan inilah yang harus dibuang dulu. Mengapa? Nuklir adalah bahan tambang yang banyak tersebar di Indonesia namun belum termanfaatkan dengan baik. Salah satunya adalah ketakutan karena anggapan nuklir adalah bom. Kemudian selanjutnya karena keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengolah nuklir menjadi berbagai macam produk yang berguna belum banyak dimiliki oleh Indonesia. Yang ketiga, teknologi tentang nuklir itu cukup rumit dan menelan biaya yang cukup banyak, artinya membutuhkan dana yang besar. Pemanfaatan nuklir diantaranya untuk kedokteran. Kedokteran ini dipakai untuk pengobatan kanker dan percobaan, riset, penelitian untuk penyembuhan penyakit kanker. Pada bidang pertanian, untuk menghasilkan benih-benih kualitas unggul melalui teknik yang salah satunya adalah transgenik. Pada bidang energi, dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir. Untuk kalian ketahui, Jepang sebagai sebuah negara yang pernah dijatuhi oleh bom nuklir juga memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir. Kurang lebih ada 15 atau 16 pembangkit listrik tenaga nuklir di Jepang. Nah, yang terakhir adalah pemanfaatan nuklir untuk alutsista, alat utama sistem persenjataan. Nah, inilah yang mungkin ada di persepsi kalian bahwa nuklir itu identik dengan bom atau persenjataan, yang sebenarnya itu adalah sebagian dari pemanfaatan nuklir. Masih banyak pemanfaatan nuklir untuk tujuan-tujuan damai. Pemanfaatan sumber daya alam tambang
Yang menjadi prinsip adalah sumber daya manusia yang cukup baik dalam kemampuan dan dalam jumlah yang memadai, sehingga pemanfaatan tersebut benar-benar berprinsip wawasan lingkungan sehingga ada pelestarian. Pertambangan yang ada tidak dieksploitasi, dihabis-habiskan sehingga generasi mendatang tidak kebagian. Namun pemanfaatannya harus sesuai dengan wawasan lingkungan hidup. Modal yang baik berupa dana, teknologi, sarana prasarana, serta sumber daya manusia yang mumpuni serta mencukupi akan sangat berperan dalam pemanfaatan sumber daya alam tambang. Selain itu, semangat nasionalisme dan patriotisme perlu ditumbuhkan sehingga sumber daya alam tambang yang ada diperuntukkan untuk kepentingan negara dan bangsa. Kunci yang ada di sini adalah sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Nah, kalian sebagai generasi muda penerus bangsa, di pundak kalian sumber daya alam tambang untuk dimanfaatkan dengan baik menjadi sebuah tantangan. Semoga yang sedikit ini dapat membantu kalian dalam belajar. Tetap semangat, tetap sehat, rajin beribadah, sukses bersama kita.